Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube sekalian. Ini sambil kita lagi di toko ya, teman-teman. Oke, mungkin kita cancel sedikit. Ini kita sambil di toko, teman-teman. Kita akan coba review aplikasi Hilya Gallery. Ini ada katalog all product yang bisa kita filter. Kita bisa filter berdasarkan kategori, brand, kemudian combine, discount. Sebenarnya ada satu lagi, ada contoh, kita coba bag. Ada kategori apa saja di bag. Oke, di sini ada tas ya. Nah, ini nampaknya ada gambar yang sempat tidak tercopy ya, karena ini aplikasi saya sempat copy karena ada error waktu itu. Kita coba benahi. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini ada harganya sudah kelihatan di sini 20.000, 68, ada juga 68. Stoknya ada 14 ini ya. Jelas sekali 14, stoknya 1. Ini stoknya 1 juga. Kemudian kita bisa ganti juga. Contoh, kita mau cek koko dewasa. Oke. Perhatikan ya. Cukup baik performanya. Coba kita kontrasnya kita rendahkan lagi. Oke. Kita coba ke transaksi. Ini ada kasir, ada POS, point of sales. Ini ada akun. Ini karena saya coba menggunakan akun admin ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan suaranya terdengar. Ini karena tadi mendadak juga lagi pengen buat video ya. Ini home. Mungkin kalau teman-teman sekalian yang sudah sering melihat konten saya, ini aplikasi yang saya gunakan di toko ya, di toko. Ini kebetulan ini bulan Ramadan, kita coba mencari rezeki ibu ya. Itu ini dalam tahap ya, namanya hari-hari pertama ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi review aplikasinya. Ada kasir, ada kirim, ada keep. Oke, kita terangkan sedikit. Ini ada keep. Oke, kalau Bapak Ibu perhatikan, di sini ada DS, ada DS Gigi semuanya. Ini kalau sudah selesai keep, nanti coba kita klik yang kirim ini. Ini kalau kita besarkan sedikit ya. Oke. Kita lihatkan. Ini ada, sini ada kirim. Kalau sudah terkirim, nanti dia otomatis pindah dari keep menjadi terkirim begitu ya. Oke, ini sebatas keep. Ada transaksi PO juga. Ini transaksi PO. Nah, di sini lengkap, ada PO, ada keep. Di sini juga aplikasinya sudah kami berikan kepada marketer Hilya Gallery ya, Bapak Ibu. Kebetulan semua sudah dipindahkan ke keep yang tadi. Ini kalau ada marketer yang keep malam ini, nanti akan masuk di sini ya, akan masuk di sini. Kemudian kami sebagai statusnya sebagai akun admin maupun yang lain akan meng-cross check barangnya ada atau tidak. Kalau ada, akan dikonfirmasi keep atau ACC keep, nanti masuk ke sini. Nah, nanti tunggu konfirmasinya kapan dikirim. Sudah dikirim, nanti tinggal terkirim gitu ya. Kemudian ada kirim. Oke, ini yang harian dikirim seperti ini. Kemudian ada kasir, ini sama dengan ini ya.
Kalau yang ini kasir penjualan harian. Kalau ini total kasirnya. Ini seperti ini ya. Tanggal 1 bulan 3, tanggal 28 bulan 2, tanggal 27 bulan 2 ya, seperti itu kurang lebih. Oke, mungkin fitur POS-nya itu ada 4 ya, ada 4 pelayanan, bahkan 5. Yang satu langsung ke marketer kami. Kita coba sekarang ngeprint. Ini bisa print, bisa juga kirim WhatsApp. Ini ya, kirim WhatsApp. Namun sekarang saya tidak menggunakan WhatsApp ya teman-teman ya. Jadi kita batalkan saja. Kita print. Ini contoh ada 3 produk. Ini ya, kita coba print. Apa yang terjadi? Nah, perhatikan, otomatis ngeprint, otomatis terbuka. Mungkin sekali lagi ya, kita coba tutup. Terlalu dekat kayaknya nih kita nih. Kita akan sedikit menjauh ya Bapak Ibu. Oke, kita redupkan dulu cahayanya. Kita print lagi. Print. Oke. Nah, beres. Sudah sama ya seperti aplikasi-aplikasi yang lain. Dan jangan khawatir, aplikasi ini kami juga menggunakan prototype, tidak deploy atau tidak berbayar istilahnya. Mungkin demikian sedikit sharing. Kalau Bapak Ibu ada yang tertarik untuk mengetahui fitur lain, silakan share ya, atau komen. Mungkin satu lagi terakhir, sedikit membantu pekerjaan kita sebagai owner ataupun admin ataupun keuangan apalah istilahnya itu, kita bisa cek di cash toko. Kita perhatikan, ini ada uang masuk hari ini 1.648.000. Kalau kita cek di kasir, penjualan hari ini ada 2.800.000 ya. Perhatikan, benar ya, 2.800.000. Namun kalau kita perhatikan di sini di cash toko, yang masuk cuma 1.648.000. Berarti aplikasinya error nih. Bukan. Uang masuk hari ini adalah uang cash yang masuk atau dibelanjakan di toko dan membayar menggunakan cash. Paymentnya cash. Kalau transfer ataupun QRIS, ini ada transfer mandiri, ada BRI gitu ya. Ini lihat, ada yang ini cukup canggihnya adalah kalau teman-teman perhatikan ya. Coba kita turunkan sedikit, kita majukan. Oke, kita akan cahaya kita tinggikan dulu ya. Bapak Ibu perhatikan di sini ada cash 1000, transfer 198.000. Jadi aplikasi ini memungkinkan kalau ada customer, Pak saya atau Mbak saya punya uang hanya sekian, sisanya saya transfer, bisa apa tidak? Oke, aplikasi ini mengakomodir seperti itu. Kalau ada yang mau beli, boleh juga, silakan hubungi saya di kontak person kami. Untuk rekapan kita bisa rekap seperti ini nih. Kita rekap, dia sudah otomatis tanggal 1 bulan 3 ada 31 transaksi. 31 item ya. Transaksi di sini adalah item, bukan 31 pembelanjaan, bukan, tapi 31 item belanja. Itu. Di sini sudah dihitungkan juga penghasilannya. Ini cukup saya tahu lah ya. Ini total harganya, ada kalkulasi totalnya juga. Ini saya tidak jelaskan lebih lanjut. Kalau Bapak Ibu ada yang tertarik, boleh nanti saya terangkan
maksudnya ini untuk bisnis Bapak Ibu apa, begitu ya. Dan ini juga kalau Bapak Ibu perhatikan, ini ada begini, dia akan otomatis mengirim file ini. Dia sudah dibentuk dalam sebuah ini ya. Ini ada DS kami. Transaksinya sekian, penghasilan sekian, ini detail apa saja yang telah dijual, fee marketernya berapa, ada selisih harga atau tidak, potongan berapa, keterangannya apa. Seperti itu. Ini sudah otomatis dibuat oleh sistem, jadi Bapak Ibu jangan khawatir, setiap akhir bulan untuk rekap penjualan seperti apa, dengan aplikasi ini sudah dibuatkan otomatis Bapak Ibu. Gitu ya. Kemudian cukup banyak ya kalau kita mau bahas semua. Ini data customer, akun. Ya, dengan aplikasi ini Bapak Ibu sudah mempunyai manajemen customer sehingga cukup membantu untuk follow up customer langsung dari aplikasi yang Bapak Ibu punya. Ini omset. Nah, ini sekedar reminder saja buat saya. Ini invoice setting. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ya, Hilya Galeri, kemudian ada di bawahnya terima kasih telah belanja. Ini bisa saya rubah ya. Ini bisa saya rubah, tapi kebetulan saya bukan menggunakan akun super admin, jadi ada admin, ada super admin ya. Ini kebutuhan yang akan saya butuhkan nanti kalau saya mau merubah-rubah, kan headernya saya mau rubah ke depannya. Sudah by system semua, jadi kita tidak perlu rubah dari coding lagi ya Bapak Ibu. Kita coba cek lagi yang lain. Database barang ada, cukup banyak nih. Ada barang keluar, ada barang masuk, semua terdata dengan baik. Tanggal, jamnya semua terdata dengan baik. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah mau repot-repot untuk mengklik video kami. Sedikit yang bisa kami sharing terkait aplikasi yang sudah jadi dan cukup membantu pengelolaan keuangan di bisnis maupun pengelolaan gaji karyawan ya. Ini ada sayangnya saya tidak menggunakan akun saya ini karena saya menggunakan akun yang lain. Saya ini kebetulan untuk akun kasir saja di depan front end-nya. Ada akun lagi, nanti saya coba dulu cek, barangkali di sini ada akun saya yang lain. Logout. Kalau ada akun saya yang lain mungkin bisa kita gunakan. Tidak ada. Oke lah, nggak apa-apa. Mungkin lain waktu ya. Mungkin lain waktu kita akan sharing lagi. Dan aplikasi ini juga sebenarnya bisa digunakan offline ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan coba. Ini WiFi karena saya tidak punya ini ya. Nomor di sini tidak pakai nomor, saya menggunakan WiFi. Ini tadi contoh kita buat penjualan baru. Ini contoh aja lah ya. Oke. Save. Kemudian saya print. Ya. Oke. Tetap bisa ya. Ini offline. Sekali lagi ini offline. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mencatat keuangan di toko Bapak Ibu sekalian. Gunakan aplikasi yang benar sehingga bisnis jalan
tanpa mengganggu pemikiran kita di rumah, nanti takut tidak terdata dengan baik. Ya, mungkin sekian yang dapat kami sharing. Ada baiknya atau mau tanya-tanya silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.